Selamat siang Dinamikawan, gimana nih kabarnya di tengah-tengah pandemi ini? Apalagi sekarang lagi PPKM yang ketiga, kayaknya kalian butuh hiburan. Makanya di Kes hari ini hadir bersama kalian, bersama aku Nira di sini, dan tentunya kalian bisa lihat dan dengarkan ada orang yang spesial kita undang di sini. Coba siapa nih yang bersama aku hari ini? Imam. Imam. Waduh, Imam siapa ya? Nah, kalian kan bisa lihat nih ya, ada pakai maskernya aja batik, terus pakai jasnya batik, terus ada piala juga di sini. Kira-kira Mas Imam ini siapa sih? Boleh dong perkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan nama saya Imam Miftahul Fauji. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual angkatan 18 dan alhamdulillah kemarin ikut kejuaraan Duta Batik Jawa Timur dan mendapatkan juara wakil 1 atau juara 2. Oke, keren banget tuh. Duta Batik Jawa Timur, juaranya yang wakil 1 ya? Iya, wakil 1. Tapi kalau ke Duta Batik ini tuh kayak ada pasang-pasangannya gitu gak sih? Iya, ada. 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 Berarti kamu ada ceweknya ya? Iya, ada namanya Bere, itu dari Madura. Dari Madura. Kalau kamu sendiri dari mana? Kalau saya dari Lamongan, Kota Soto. Oke, nah, buat teman-teman yang doyan makan soto boleh nih hadir mampir ke sini buat ngobrol sama Mas Imam ya. Kita kayaknya panggilnya Mas Imam gitu ya, Iya, atau panggil- Imam aja nih enaknya? Mungkin Imam aja. Imam aja, biar baik, lebih boleh. akrab. Siap. Nah, kalau Duta Batik itu kalau kamu tahu kan ada Cak Ning, ada Iya. Abang None. Kalau Duta Batik itu ada nggak istilah khusus atau panggilan khusus? Kalau panggilan khususnya sendiri belum ada, kita cuma Duta Batik Jawa Timur. Itu untuk memperkenalkan batik yang ada di Jawa Timur. Karena motif batik di Jawa Timur kan bervariasi kayak gitu. Kalau motif batik favorit kamu apa? Kalau saya kan dari Lamongan nih, motif yang saya suka itu motif bandeng lele. Karena itu ciri khas dari Kabupaten Lamongan. Akan tetapi di Jawa Timur ini memiliki banyak sekali motif batik. Motif-motif batik heritage tentunya. Seperti di Tuban ada motif batik gedok, terus di Madura ada motif batik gentong atau batik gentong, terus di Lamongan ada motif batik singomengkok. Kemudian di Sidoarjo ada motif batik saung galing dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kan tadi udah bahas kamu Duta Batik, terus kamu kuliah di sini juga kan pasti. Iya, Nah, pasti. sekarang semester berapa sih? Semester 8. Semester 8. Udah semester akhir ini. Udah semester akhir. Duh, kasihan banget yang ada tingkat kayaknya nggak bisa ketemu sama Imam ya. Bahkan tidak pernah ketemu. Iya. Kemarin jadi panitia OKK juga kan ospeknya online. Oh, benar. Sekarang berarti ketemunya online aja nggak apa-apa. Online aja. Kan yang penting kita menjaga kesehatan satu sama lain ya Siap, kan. Nah, kalau aku boleh tahu, selain kamu kuliah, kamu juga jadi duta batik, ada kegiatan apa lagi nggak? Kesibukan yang lain gitu? Kalau kesibukan di rumah itu saya juga kerja freelance di wedding organizer di Lamongan. Kemudian saya juga pesilat, ngelatih pencaksilat juga. Terus mungkin 2 minggu lagi mau ada kejuaraan di provinsi mewakili Undika juga sih. Oh, pencak silatnya Surabaya atau Lamongan? Lamongan. Lamongan, aduh keren banget. Ya ampun, udah lengkap banget ya, ini udah mau tugas akhir, terus jadi duta batik, terus jago pencak silat juga. Aduh, siapa sih yang nggak seneng ketemu sama Mas Imam ya nggak? Nah, kapan nih ada kejuaraannya tuh? Kalau kejuaraan sendiri di akhir Maret ini di Malang, di UMM tepatnya. Itu kejuaraan provinsi antar mahasiswa. Jadi saya mewakili Universitas Dinamika ini. Mewakili Universitas Dinamika di Malang ya? Iya, Itu di Malang. nasional ya? Di tingkat Jawa Timur Di sih. tingkat Jawa Timur, Iya. oke. Duh, kita berdoa ya teman-teman, semoga Mas Imam menang ya. Ya, doakan teman-teman. Oke, nah kalau aku boleh tahu, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya terkait Duta Batik Jawa Timur ini. Nah, Duta Batik Jawa Timur sebenarnya udah sejak kapan sih dia bergeraknya? Kalau Duta Batik Jawa Timur ini kalau saya di circle ketiga. Jadi udah 2 kali pemilihan di tahun kalau nggak salah 2015 dan 2019. Oke. Saya di tahun 2022-nya. Kalau Oke. untuk yang saya alami sendiri itu rangkaian kegiatannya mulai dari pendaftaran, terus pembuatan video campaign tentang apa yang akan kita bawa tentang batik ke kancah nasional. Kemudian ada seleksi, pembekalan online, tes-tes seperti itu dengan dewan juri dan juga grand final kemarin tanggal 4 di Grand City. Nah, prosesnya berapa lama tuh kayak gitu? Kalau prosesnya sendiri hampir 2 minggu. Hampir 2 Iya. minggu dari awal pendaftaran ya? Iya. Tapi untuk persiapannya sendiri kan pasti berbulan-bulan sebelumnya. Oh benar. Iya. Kira-kira udah nyiapin apa aja sih untuk mengikuti Duta Batik ini?
persiapan yang pertama yaitu kita harus tahu tentang batik sendiri, mulai dari belajar langsung ke pembatik, mulai dari proses penyunggingan, penjiplaan, ngelorot, pencantingan, mulai dari bilas membilas dan pengangin-anginan. Itu terus belajar public speaking, pokoknya belajar banyak lah untuk mempersiapkan duta batik ini. Berarti batik ini kamu bikin sendiri nggak? Kalau batik ini dari pihak mana? lain Oh, ya. Tapi tahu ini batik motif ya tadi Bandeng Lele. Coba tunjukin dong motif Bandeng Lele tuh kayak gini ini. tuh. Kayak aku pikir tadi kayak bikin sendiri. Motif Bandeng Lele yang kalau bandeng kan komoditas perekonomian di Lamongan. Terus kalau lele kan melambangkan masyarakat Lamongan itu ulet kayak gitu. Jadi yang saya suka dengan batik ini ya, berbeda dengan kain-kain yang lain, itu batik memiliki pesan yang disampaikan kepada orang-orang oleh si pembuat batik. Jadi istimewa pokoknya batik ini. Ada pesan, ada doa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau tadi kamu sudah menyebutkan batik favoritmu nih ya. Iya. Nah, apa sih makna batik favoritmu tuh buat kamu? Iya. Sini saya menjelaskan tentang batik heritage tadi dari motif singa mengkok dari Lamongan. Itu motif batik yang peninggalan dari Sunan Derajat yang penyiar agama Islam di Lamongan. Oke. Motif batik singa mengkok ini singa yang duduk. Jadi singa kan melambangkan apa ya? Hawa nafsu, terus yang tidak baik-baik. Sedangkan singa ini duduk. Jadi kita semua sebagai manusia itu harus bisa menahan hawa nafsu, menahan yang tidak baik-baik ini ditahan dulu seperti itu. Jadi makanya batik itu memiliki filosofi dan makna yang sangat mendalam. Oke. Nah, kemarin kan sudah kepilih nih. Dari serangkaian acara, kira-kira apa sih penugasan yang sudah kamu selesaikan? Ya, kemarin untuk serangkaian acaranya yaitu yang pertama buat video campaign tadi, terus kita belajar tentang batik, kita belajar tentang filosofi batik, kemudian soal perwarnaan. Mungkin nanti kepada yang juara-juara ini akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ketika ada event dari dinas tersebut. Misal kita sebagai kaum muda yang memperkenalkan batik dan mempromosikan batik itu. Nah, tadi kan sempat diomong juga tentang anak muda nih. Menurut kamu, apakah anak muda saat ini itu mulai meninggalkan batik atau semakin interest ke batik? Kalau yang saya ketahui pasti lebih tidak tertarik dengan batik. Akan tetapi yang saya ketahui banyak pengrajin batik yang sudah berinovasi, seperti membuat produk-produk yang bisa dipakai anak muda, tentunya fashionable. Seperti masker yang saya pakai ini, kemudian jas yang saya pakai ini. Keren banget loh jasnya. Kemudian ada tas, kemudian ada souvenir. Jadi para pengrajin batik ini membuat suatu inovasi yang bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar, keadaan saat ini. Jadi pesan saya sebagai anak muda, saya juga anak muda, mengajak seluruh masyarakat ataupun anak muda di Jawa Timur khususnya dengan bangga memakai batik. Karena dengan memakainya itu kita terus serta dalam pelestarian batik sebagai warisan budaya bangsa itu. Benar banget. Tapi kalau aku boleh tanya nih, kamu sendiri tiap hari pakai batik nggak? Saya di rumah ada banyak batik. Wah, ada banyak. Seberapa banyak tuh? 1 lemari. 1 lemari pula. Banyak ya, ini mau penjualan apa gimana nih? Tapi tiap hari pakai batik gak? Atau kayak seminggu paling berapa kali? Yang pasti seminggu ada pakai batik gitu? Paling di setiap momen-momen misal ada rapat, misalkan rapat kerja di WO tadi, terus di event-event atau di momen-momen tertentu saya pakai batik. Oke. Kalau nongkrong-nongkrong gitu sering pakai batik gitu juga nggak? Kan batik kan sekarang ada tas, ada masker, terus ada apalagi kayak kain jarik biasa, kayak gitu. Kamu lebih suka pakai yang seperti apa diaplikasikannya? Kalau nongkrong mungkin di masker ya. Di karena masker. Itu, ya, meskipun itu kecil tapi itu bisa memberi arti. Wah, saya pakai batik gitu loh. Betul. Nah, aku mau ingetin nih teman-teman dinamikawan nih, jangan lupa untuk terus pakai batik walaupun sekecil apapun itu. Sekecil apapun barangnya. Kamu mau nongkrong, kamu mau ketemu teman-teman, tapi kan seperti kita tahu kan kalau kenapa teman-teman ini nggak banyak yang pakai batik kan karena batik dianggap kuno. Kemudian terlalu formal, nah gitu. Kalau menurutmu sendiri gimana nih caranya kita tuh supaya kita mau terus pakai batik gitu loh? Ya, pendapat saya untuk teman-teman menyesuaikan aja dengan kegiatannya. Kalau emang lagi kegiatan formal ya kita pakai yang formal. Kalau yang
cuma nongkrong, kita bisa pakai masker atau bisa pakai tas, karena banyak pengrajin batik yang sekarang membuat tas dari batik, dari kain-kain batik seperti itu. Kalau kamu sendiri sukanya beli di mana? Kalau kayak tas, masker gitu online kah atau langsung datang ke pengrajin? Saya lebih seneng ke pengrajin langsung sih, karena tahu kualitas batik yang ada di tempat tersebut. Kalau di Lamongan boleh sebut Boleh toko dong, ini nggak? boleh nggak apa-apa. Kalau Ini supaya jadi inspirasi teman-teman mungkin mau beli, aduh aku mau beli di mana ya gitu. Ya kalau yang di Lamongan mungkin di Lamongan yang sekitar Surabaya juga bisa beli. Itu ada di Lamongan, ada di Wongso Adi. Itu tempat saya pembuatan campaign batik kemarin. Itu batiknya pernah dipakai oleh Pak Sandiaga Uno. Wow, Iya, keren banget loh. batik Wongso Adi. Wongso Adi. Iya, Ya. siap. Nanti langsung di Google ya, Wongso Adi. Kalau di Surabaya sendiri ada nggak? Kalau di Surabaya sendiri saya belum seberapa tahu. Oh belum Surabaya tahu nggak apa? Karena dia orang Lamongan ya. Di Surabaya berarti cuma kuliah ya? Iya, kuliah. Apa-apa ya, oke. Mungkin nanti kalau teman-teman bingung juga boleh searching mungkin di Shopee atau di Tokped atau mungkin mau datang ke pengrajin langsung, datang jalan-jalan ke pasar mana nemu gitu, boleh langsung dibeli dipakai supaya kita juga menggerakkan lah ya, menggerakkan pengrajin ekonomi juga gitu. Udah banyak juga kok para pengrajin batik di setiap daerah, pasti ada pengrajin batik kayak itu. Pasti ada inovasi-inovasi, tidak hanya kemeja, tidak hanya baju-baju apa ya yang formal-formal gitu tapi ya. udah dikreasikan menjadi barang-barang fashion yang lain sebagainya itu. Benar. Nah, kalau menurutmu sendiri apakah nantinya anak muda, nanti ini kan kita kayak membayangkan aja ya. Nanti kira-kira apakah anak muda akan semakin banyak yang pakai batik? Kalau pendapat saya pasti lebih banyak. Harus ya bahkan Iya, harus lebih banyak. Harus. Karena ya itu tadi, misalkan tidak ada apa ya, kita kan bisa beli kain nih, kita bisa kreasikan sendiri. Benar. Jadi sesuai apa yang kita inginkan. Karena motif-motif batik khususnya di Jawa Timur ini kan motif batik apa ya, pengembangan. Jadi tidak ada yang warnanya harus gini. Jadi Betul. ada yang warna cerah, ada yang warna soft, ada yang warna strong. Jadi para pembeli anak-anak muda ini bisa mengkreasikannya sendiri Betul. menjadi produk-produk yang mereka sukai. Nah, kebetulan ini kan aku tuh juga, kalau kamu ngecek di Instagram aku, mungkin teman-teman di Dinamikawan ada yang mau cari tahu Instagram aku, itu ada di Nira SW ya. Nah, di Instagram aku tuh banyak banget, aku sering ngefoto, aku sering berkain istilahnya. Kamu tau nggak gerakan itu? Yang berkain, yang Jadi pakai batik. iya betul, tapi nggak selalu batik aja sih, itu kan. Kalau mungkin kamu tahu atau teman-teman tahu, ada namanya, kita ada campaign Indonesia Berkain. Nah itu salah satu gerakan untuk anak-anak muda yang kita bisa berkain bersama. Jadi kayak kita pakai kain kayak yang di depan ini, kain lepas ini kita nggak perlu jahit-jahit, kita nggak perlu gunting-gunting, kita langsung pakai, kita ikatkan di badan kita. Iya, kalau di batik itu biasanya dinamakan batik lilit. Batik lilit. Jadi benar. tanpa ada penjahitan, tanpa ada benda-benda apapun, itu batik cuma dikreasikan lah. Betul. Dipakai misal sebagai sembong, dipakai apa kayak gitu. Bagus kok. Iya. Jadi lebih apa ya? Abstrak tapi iya benar. gitu. Benar. Nah, apalagi kalau misalnya kan kita nanti tanggal 14 Maret atau mungkin ini sudah lewat dari 14 Maret ya waktu uploadnya ya. Mungkin ke kampus tuh boleh kok ke kampus pakai batik cuman diikat-ikat aja tuh nggak apa-apa kan. Yang penting sopan, tetap harus bajunya kemeja, rapih kan. Menutup hal yang tidak baik. Iya. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus apa ya namanya? Harus digerakkan lah. Iya, digerakkan. Kamu sendiri pernah ke kampus pakai batik gitu? Pernah Kan? Pernah. Semester saya kan sebelum corona tentunya. Iya pasti. Saya pernah pakai batik, kuliah juga pernah pakai batik. Iya. Waktu semester 1, 2, 3 sampai 4 sebelum corona menyerang. Corona ini bener-bener ya. Tapi saya pede-pede aja sih. Iya, Pakai harus batik pede. itu harus pede-pede aja. Itu waktu itu batik. Saya ingat betul batiknya warna putih, terus lengannya coklat. Oke. Lengannya warna Ih, kayaknya kamu hafal banget ya. Batikmu cuma satu ya? Gak mungkin dong. Gak mungkin. Nah, mungkin teman-teman kalau yang belum biasa pakai batik bakal bingung kan ya. Ini harus pakai apa. Santai gitu. Santai aja. Ada tips gitu nggak yang misalnya kayak kemeja ini bagusnya diapain gitu? Ya kalau untuk nongkrong mungkin bukan kemeja yang panjang ya, tapi yang pendek. Yang pendek-pendek gitu ya, boleh. Kan bisa nanti dalamannya pakai kaos hitam terus. Di double-double gitu ya? Nggak Nggak usah dikancing. Nggak usah dikancing. Kemudian kalau ke pantai juga bisa kan?
Benar. Pakai celana pendek. Ya, kayak Pakai gitu. celana pendek terus pakai daleman kaos gitu terus luarnya pakai iya. kemeja batik yang agak bahannya yang agak enteng gitu Iya. ya supaya dia kayak terkibas angin gitu. Yang penting kan kita pede aja. Betul. Kayak gitu. Jadi rasa pede ini bisa menambah aura kita. Bener. Aura-aura Indonesia, Nusantara, cinta negeri yang Cinta pasti negeri ya, ini. betul banget. Jangan sampai batik ini punah. Benar. Kayak gitu. Kita juga nggak mau ya batik ini punah karena batik itu bagus banget gitu loh. Iya. Nah, kalau buat kamu sendiri, batik itu makna buat kamu tuh apa sih makna batik itu sendiri? Kalau makna batik sendiri ini kan batik adalah sebuah kain yang proses pembuatannya ada pemalaman atau pencantingan. Tapi lebih dari itu batik ini sebuah yang saya katakan tadi sebuah doa dan pengharapan dari para pengrajin batik yang disampaikan kepada si pemakai batik tersebut. Semisal ada motif batik ini maknanya pasti baik-baik. Jadi para pembatik ini mengharapkan yang memakai ini akan jauh lebih baik mulai dari sikap dan juga penampilannya. Yang membedakan kain batik dengan kain-kain yang lain. Itu yang saya Bener suka. banget. Istimewa sekali pokoknya kain ini. Tadi kan kamu sempat menyebutkan bahwa prosesnya itu dicanting. Nah, Iya. semakin kesini kan mungkin kita perlu efisiensi gitu ya. Nah, mulai banyak orang-orang yang memproduksi batik itu dengan istilahnya ngeprint lah ya. Iya. Nah, apakah hal-hal seperti itu tuh tetap disebut itu sebagai batik walaupun motifnya tuh batik? Kalau batik yang diakui oleh UNESCO sendiri itu ada 3. Yang pertama batik tulis, batik cap, Baik. kemudian batik kombinasi antara cap dan juga tulis. Oke. Kalau untuk printing ini bukan termasuk batik. Tuh. Jadi harus edukasi bahwa batik print ini bukan batik, tapi kain yang di batik. Print. Iya, kain yang di Kain print. yang di print Iya. dengan motif batik gitu Dan ya. dan juga bisa membedakan sih antara batik yang benar pakai pencantingan malam dan juga batik dengan print. Yang salah satunya yaitu batiknya nggak tembus. Nggak tembus. Jadi Oke. kalau print kan cuma di atas saja. Satu iya. di halaman yang atas itu Iya. ya. Kalau yang batik menggunakan pencantingan malam itu tembus. Kayak Oh, gitu. oke. Jadi yang diakui 3 itu tadi. Kalau yang tidak melewati pencantingan atau pemalaman itu bukan batik. Tuh, teman-teman ya, kalau mau beli batik, coba dilihat tuh dia Coba dilihat. bolak-balik apa enggak. Kalau bolak-balik berarti itu bisa cap atau tulis gitu Iya. ya. Kalau saya cuman bagian atasnya doang Itu atau pasti bawahnya doang printing. tuh pasti printing. Pasti printing. Ya. Kalau dari harga tuh kelihatan kayak beda banget gitu nggak? Iya. Jadi yang mempengaruhi harga batik ini sebenarnya ada beberapa sih. Ada kain, ada bahannya yang dipakai. Kemudian ada prosesnya. Kemudian ada batik nih yang limited edition. Waduh, Jadi kayak gimana tuh? nggak banyak diproduksi, beberapa aja. Kemudian dilihat dari kerumitan desainnya, penggunaan warnanya, kemudian desain-desainnya yang rumit itu mempengaruhi harganya. Makanya ada yang harganya mulai ada yang jutaan, ada yang ratusan seperti itu. Tapi kalau yang harga-harga yang kira-kira masih aman buat kantong mahasiswa masih ada kan? Masih ada. Tuh masih ada, jadi nggak ada alasan Nggak buat ada kalian nggak beli batik Nggak beli ya. batik. Iya, di harga ratusan masih banyak kok. Masih 100 ribuan juga masih ada Iya. kan. Nah, kemarin karena aku kan udah tahu mau jadwal podcast sama Imam, jadi kayak aku searching batik-batik. Masih ada kok yang harga Masih ada, 100 masih ribuan, bahkan yang masih kita juga bisa beli bekas kan ya. Iya bisa. Dan itu daripada kan nongkrong juga satu kali nongkrong bisa habis Iya. ratusan. Kok ya sekali nongkrong bisa habis 100 ribu, masa beli batik yang Gimana cuma beli berapa batik? ribu Nggak nggak bisa. bisa kan? Gimana sih? Nah, tuh aku mau ingetin lagi nih teman-teman yang ada di rumah buat selalu kita melestarikan batik itu bersama-sama ya, dengan membeli batik, kemudian menggunakannya secara sehari-hari, bahkan kalau misalnya mau kuliah, mau ngantor itu tetap harus pakai batik ya. Nongkrong. Tuh nggak usah yang kayak kaku-kaku, santai aja. Walaupun kayaknya perlu, kan banyak yang bilang kayak tuh terlalu formal, ngapain sih pakai batik habis dari kondangan. Enggak, kita kan cinta Indonesia. Yang penting pembawaan diri aja sih. Pembawaan nggak diri usah harus- terlalu kaku juga. Benar, harus pede. Kasih tips dong buat teman-teman yang di rumah. Ya, jadi apa ya? Yang penting pede aja. Terus yang penting apa ya? Bangga gimana sih? Kayak ini aku
aku pakai batik, Yes. aku bisa ada di mana-mana. Yes. Kayak gitu. Kayak kita perlu menghilangkan Stigma bahwa batik itu kuno, batik itu kuno, formal. terlalu formal. Habis dari kondangan. Habis dari kondangan. Aku dari kondangan, aku bisa kalau dari kondangan nggak pakai batik. Gitu. Nah, aku pengen tahu nih satu harapan dan pesan kamu buat pengrajin, satu, kedua untuk teman-teman yang ada di rumah. Iya. Untuk para pengrajin batik, kita ketahui bersama di masa pandemi ini kan sangat berdampak sekali. Yes. Kemarin kata Pak Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur dan juga Ketua Penyelenggara Duta Batik ini bahwa semuanya terdampak. Akan tetapi saya harap untuk para pengrajin batik ini bisa berinovasi karena tidak hanya dibuat baju tapi bisa dibuat masker, bisa dibuat tas dan itu bisa menjadi benda fashion yang diminati oleh anak muda. Kemudian untuk anak muda, mari kita sebagai generasi muda khususnya di Jawa Timur dengan bangga memakai batik karena dengan memakainya ini kita turut serta dalam pelestarian batik. Betul. Yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2009. Jadi ayo pakai batikmu, jangan sampai kamu melupakan budayamu. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu boleh gak? Aku jadi udah gak sabar mau pakai batik. Kebetulan karena hari ini judulnya ngantornya kan hari ini hari Selasa jadi gak pakai batik ya. Besok aku bakal mau pakai batik. Ntar aku langsung posting di Instagram dengan bangganya. Hari ini pakai batik loh, kamu kapan gitu ya. Nah kayaknya cukup segitu dulu obrolan kita hari ini. Mungkin kita perlu ngobrol kapan lagi ya, kita bisa lah main-main. Bisa. Tips gimana aku mix and match pakai batik ya. Siap. Teman-teman yang di rumah jangan kemana-mana. Tentunya kita di Cast bakal datang setiap hari apa ya? Kayaknya nanti dulu deh rahasia. Kita bakal ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi dengan bintang tamu yang lainnya. So kalian harus stay tune di YouTube kami dan di Anchor ya tentunya ya. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Dadah. Dah.